Jancuk matamu. Jancuk jaran kon niku anjen. Jancuk jaran mbok ni dobol. Setan, iblis, dajjal. Matamu itu pitak. Matamu pitak itu. Matamu pitak. Wah. Hai YouTuber, apa kabarnya? Masih ingat Sugi Nur Harja atau yang dipanggil dengan Gus Nur? YouTuber ini baru-baru ini kembali membuat geger dunia maya dengan menyebut hewan, binatang seperti ayam, ular, sapi, bahkan gunung sebagai ulama. Lantas bagaimana penjelasannya dan bagaimana bantahan atas ucapannya tersebut dari para ulama-ulama yang sebenarnya? Tayangan ini diberikan agar para netizen tidak mudah terdistorsi pemikiran dan pemahamannya tentang agama Islam. Selamat menyaksikan. Standar fikihnya, ulama itu apa? Waris para nabi. Pewaris nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah, surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Qur'an kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Lurah kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman desanya. Pedagang kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman pelanggannya. Suami kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman rumah tangganya. Berarti antum punya potensi jadi ulama semua. Apa? Membawa kebaikan, keberkahan. Karena takut kepada Allah. Petani yang lagi ngasih penyuluhan di bidang pertanian, di depan orang-orang petani, maka dia ulama di bidang pertanian. Apalagi insinyur teknik lagi memberikan mata kuliah tentang ilmu mesin misalkan, maka dia ulama di bidang mesin. Terus kalau ada orang misalkan berjenggot, jidatnya hitam, sorban, apal Quran, apal hadis. Orang yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang mengetahui ilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Tahu bahwa ini baik, lalu dilakukan kebaikan. Tahu ini buruk, ditinggalkan. Ulama itu disebutkan oleh Nabi warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi harus nempel, ada sedikit mirip lah. Di dalam Quran, pemberian Allah tentang Nabi itu yang paling menonjol dari perilaku Nabi sebagai pemimpin adalah azizun alaihi ma'aditu. Nabi itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kiai itu karena ingin sama dengan Nabi, ingin meneruskan perjuangan Nabi, dia harus orang-orang yang yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Mereka yang melihat umat, melihat rakyat dengan mata kasih sayang. Kanjeng Nabi itu karena rahmat Allah itu lembut. Pengertiannya ulama. Ulama itu artinya ya, ulama itu jamak dari alimun.
Kalau dalam tasrif ikut bab 4, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Dijamak taksirkan menjadi ulama. Ulama artinya apa? Orang yang berpengetahuan, orang yang tahu secara bahasa. Alim orang yang berpengetahuan. Kalau alim satu orang, kalau ulama banyak orang, jamak. Tapi apakah semua orang yang berpengetahuan itu dapat diikuti? Ini saya membahas masalah ulama dalam bidangnya loh ya, maksudnya ulama dalam bidang agama. Bukan terus petani, alim dalam urusan petani disebut ulama. Ya, ulamanya petani. Ulamanya petani. Tukang kok powinter, oh berarti ulamanya tukang. Saya tidak akan membahas ke sana. Ini kita akan membahas ulama yang dalam bahasa kita, orang yang tahu agama, berpengetahuan. Nah, apakah semua orang yang berpengetahuan dapat diikuti? Oh belum tentu ya. Kalau ulama zaman dulu iya mungkin, kalau sekarang belum. Emang dalam hadisnya ittabi'ul ulama, kita disuruh untuk mengikuti ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama karena ulama itu lentera dunia dan lentera akhirat. Maka umatnya Kanjeng Nabi disuruh untuk mengikuti ulama. Lalu apakah kriteria ulama yang dapat diikuti? Lah iki penting kira ya. Karena akhir zaman ini banyak yang tanya, Gusti wae iki apa kabeh ulama bisa diikuti? Oh, apakah Al-Qur'an menganggap dia ulama apa tidak? Tanggal gitu. Kalau ulamanya iya, apakah Al-Qur'an menganggap dia ulama apa tidak? Kita lihat. Kita cari Al-Qur'an dulu. Kita bahas Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an gimana bunyinya? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu disebut ulama. Orangnya pinter, orangnya berpengetahuan luas, tapi dia tidak punya takut kepada Allah. Al-Quran tidak pernah menyebut ulama. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah itu gimana? Takut dia bermaksiat kepada Allah. Apa yang tidak disukai oleh Allah, dia tidak suka. Itu namanya ulama. Bukan hanya orang yang berpengetahuan luas. Paham nggak kira? Ada orang suka mencaci orang lain, meskipun dia alim, tetap Al-Quran tidak menyebutnya ulama, karena dia tidak punya khasyah dalam hatinya, nggak punya rasa takut kepada Allah. Kalau orang itu punya takut kepada Allah, dia tidak akan mencaci orang lain. Kan sekarang muncul nih ustadz-ustadz yang dia katanya ulama, tapi mulutnya kotor mencaci orang lain, mulutnya kotor menghina orang lain. Al-Quran tidak menyebut ulama. Yang disebut ulama, orang yang punya rasa khasyah, orang yang punya rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut mencaci orang lain, takut mencaci sesama orang Islam. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Al-Quran menyebut ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya kamu kalau dalam Al-Quran tidak disuruh untuk bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Coba lihat dalam keterangan yang lain. Fas'alu ahla dzikri, bukan ahlal ilmi. Kamu kalau tanya, kamu kalau ikut ahlul dzikri. Ahlul dzikri itu apa? Orang yang punya ilmu yang mumpuni, tapi hatinya punya sambungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nggak punya sambungan kepada Allah, jangan ditanya. Kemana-mana ini jawabannya. Paham nggak kira? Makanya Al-Quran nggak pernah menyebutkan fas'alu ahlal ilmi, tanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu berpengetahuan tinggi. Tidak, tapi fas'alu ahlal dzikri. Apa ahlul dzikri itu? Ahlul dzikri itu menggabungkan kealiman, pengetahuan, dan dia hatinya ingat kepada Allah sehingga dia punya rasa khasyah. Khasyah itu takut, punya rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut menyakiti sesama, takut menyakiti orang-orang walaupun yang tidak sama dengan dia. Salah satu kategori ulama yang bisa diikuti, tempat bertanya, fatwanya boleh didengar, diikuti, itu ulama yang kayak apa? Al-Quran bilang begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kamu kepada ulama-ulama yang ahli zikir. Pinter tapi gak zikir yang pangeran, artinya gak sambung.
bahaya nih. Krono atine gak sambung pangeran, iso-iso dia bohong wani, ngapusi wani. Kalau hadise diwarah ono demi duit, ono hadise diwarah gak ono demi duit. Jaminan supaya si fulan ulama wong pinter itu jamin akan berkata sebenarnya, apapun resikonya, dia harus seseorang yang hatinya sambung Allah, gak ngarep-ngarep duit sing diarep-arep ridhone Allah, barokah Allah, gak wedi ancamane atasan demi kebenaran, wedine namung teng Gusti Allah. Kalau ulama punya mental koyo ngoten niku plus ngalim, ngerti Quran, ngerti sunnah, insya Allah yang jawaban yang disampaikan itu ya benar, ya bertanggung jawab. Lek pinter dalil tok, terus ora wedi Gusti Allah, gak tahu zikir, iso-iso ilat niki molak male, memang lidah tak bertulang. Dia nonok nyanyian ngono toh, memang lidah ngono kuwi. Hati-hati para rawuh, opone wis goblok ora wedi pangeran tambah gak karu-karuan. Wong pinter gak wedi pangerane nguatir nih ngoten. Apa maneh goblok ora wedi pangeran tambah. Tempat bertanya ulama panutan niku ahlan dzikri. Wedi ning Gusti Allah, madhep Gusti Allah, ikhlas, gak moto duiten plus niki napa ulama pancen sregep zikir jamaahe, qobliyahe, ba'diyahe, wirite, tasbih, isu sore tasbih, wasabbihu bukratan wa asila, tasbihlah kamu pagi sore dilakoni. Jadi atine sambung mawon kalih Gusti Allah, arep ngapusi rawani. Enek rondo teles kentole buka nglirik ya rawani tenan. Wong wedi pangeran aja. Lah ngono lho, jaminan ngono. Terus masyarakat kalau melihat sosok ulama koyok ngoten niku, ate manut ati ra mamang. Ora mamang napa? Ora mamang pokoke. Ndelok ngalime luar biasa, apale dalil luar biasa, asbabun nuzul fikih, usul fikih, nawu sorobe, balaghoi luar biasa. Wedine ning pangeran ya luar biasa. Penguasaan ilmu, jaminan akurasi. Wedine Gusti Allah, jaminan amanah, gak kira ngapusi. Makane ngene iki. Apa iki? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngaji zalim sekali ketika kiai atau ustadz atau siapa yang telah mendidik sampean bertahun-tahun, tahu-tahu kau campakkan hanya karena sampean tertarik penampilan ustadz tertentu sekali dua kali. Lah mosok kumpul karo kiai bertahun-tahun ngaji sampai alim, kalah hati langsung berpindah kepada orang yang baru kamu kenal lewat medsos. Orang itu tahajudnya kayak apa zaman nggak ruh, akhlaknya sehari-hari kayak apa zaman juga nggak tahu, kealimannya kayak apa ya nggak tahu. Nah kalau zaman buang gurumu hanya karena gara-gara medsos ini, kan konyol banget namanya. Kenal mantep bertahun-tahun hilang dalam waktu sesaat. Ojo, itu keputusan yang konyol sekali.